Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya pada malam hari ini, malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kemampuan sehingga kita masih dapat hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salat sunnah tarawih serta witir berjamaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu ibadah yang mana ibadah ini sering kali dilalaikan oleh orang-orang Islam, dan bahkan di antara mereka banyak yang sampai meninggalkannya, terutama pada zaman sekarang ini. Padahal ibadah tersebut adalah ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling utama di dalam kita beragama Islam. Ibadah tersebut adalah ibadah sholat. Banyak sekali orang-orang Islam, terutama pada zaman sekarang ini, yang mana mereka sering kali melalaikan dan bahkan na'udzubillahnya meninggalkan sholat. Padahal seperti yang kita ketahui, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Ibarat kata, ketika kita ingin membangun sebuah bangunan, maka ibaratkan itu adalah pondasinya, tiangnya. Maka mustahil ketika kita membangun bangunan itu tidak pakai tiang, tidak ada pondasinya. Seperti itu juga lah ketika kita beragama Islam. Jika kita beragama tapi kita tidak melaksanakan sholat, maka sama juga agama kita roboh karena tidak ada tiangnya atau pondasinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Amal pertama seseorang hamba yang akan dihitung pada hari kiamat kelak adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka amal yang lain pun akan mengikut menjadi bagus. Namun jika sholatnya saja sudah bermasalah, maka amal-amal yang lain pun akan ikut bermasalah. Sama juga pada saat ini di bulan Ramadan, betapa banyak orang-orang Islam di bulan Ramadan ini yang mana mereka itu sanggup berpuasa bahkan full sebulanan, namun tidak melaksanakan sholat, melalaikan sholat. Padahal puasa Ramadan itu hukumnya wajib dan sholat itu wajib, sama-sama perkara yang wajib dan harus sama-sama dilaksanakan. Tidak ada kisahnya ketika kita berpuasa maka tidak wajib sholat, tetap wajib melaksanakan sholat. Maka oleh karena itu jangan sampai kita seperti itu, melaksanakan puasa tapi meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Sama juga dengan orang-orang yang melalaikan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya celaka di mana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang di dalam sholatnya mereka itu lalai. Lalai itu Bapak Ibu jamaah sekalian, misalkan sholat zuhur itu jam 12, namun dikerjakan jam 2, jam setengah 3, padahal nggak ada halangan, nggak ada udzur. Itu namanya melalaikan sholat, sengaja melambat-lambatkan sholat. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan Allah mereka akan celaka.
Terus kata Allah, alladzina hum yura'un, yakni orang-orang yang di dalam sholatnya mereka merasa riya atau pamer. Sholat bukan karena Allah, bukan karena untuk menunaikan kewajiban, tapi supaya dipandang soleh, supaya dipandang solehah. Itu sama saja dengan pamer dalam sholat, dan orang-orang yang seperti itu dikatakan Allah akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, mari kita murnikan lagi niat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, terutama masalah sholat ini. Nanti ketika kita sudah di luar Ramadan, jangan sampai ibadah sholat kita kendor. Mari tingkatkan lagi, jangan sampai kita meninggalkan sholat, dan kalau bisa jangan sampai melalaikan sholat. Ketika waktunya telah tiba, adzan masuk, adzan berkumandang, maka segeralah melaksanakan sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena kita tidak tahu umur kita sampai mana. Kita tidak tahu umur, kan? Mana tahu ketika kita belum melaksanakan sholat, Allah memanggil kita. Maka na'udzubillah ketika kita wafat dalam keadaan belum melaksanakan sholat. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Kurang lebih mohon dimaaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.